Hai Rajuters, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini tamu istimewa saya adalah seseorang dari Bandung asalnya. Nah, perajut Bandung kalau tidak ada beliau akan sedikit kesulitan dalam merajutnya. Tetapi beliau juga kalau tidak ada para perajut juga akan bingung gimana menjual benangnya. Jadi ini adalah satu kolaborasi antara perajut dan penjual benang dari Kota Bandung. Siapa dia? Yuk langsung aja kita ketemu dengan Ko Hendy, berasal dari Bandung. Halo Ko, selamat malam Ko. Halo, malam Bu Rosa. Iya, oke. Ya, Ko, apa kabar nih? Baik ya? Baik Bu, Iya, baik. Udah lama oke. nih. Lama yang dan baru sekali ini nih kita saling tatap muka. Nah, biasanya di WA. Walaupun walaupun melalui virtual ya, iya. Ya, Oh, bisa cerita sedikit siapa Ko Hendy dan gimana hubungannya dengan rajut merajut nih? Nama mungkin kita sudah pada tahu ya, Toko Aneka. Toko Aneka itu kita adanya di Bandung. Di online shop mungkin terkenal dengan nama Aneka. Saya ini sebenarnya generasi ketiga dari Aneka ini. Dari nenek saya, bapak saya, kemudian saya generasi ketiga. Mungkin ya itu kita sih fokusnya penjualan di sekarang gitu. Dan brand yang mungkin udah Iya. Sejak tahun berapa itu kok orang tua, mungkin nenek, kakek nenek gitu ya yang merintisnya ya? nenek itu ya saya dari emang dari sejak 1945, tapi dulu tuh jualnya fokusnya baju ya, mungkin di baju anak, tapi tantangan nenek saya sendiri. Nah, dari situ dia jualan benang, dan pertanyaan pertama itu benang wol yang masih jadi ciri khas. Iya, oke. Tapi sekarang jadi fokus ke benang rajut ya kok ya? Iya, kita fokusnya sekarang full di benang rajut. Benang rajut. Itu karena memang permintaannya banyak atau gimana? Memang suka aja? Jadi ciri khas toko kita sih fokusnya di sana. Jadi kita nggak mau fokus ke yang lain-lain. Jadi ciri khas toko lah intinya. Jadi tanya benang rajut apa aja ada di tempat di Aneka Benang? Hampir semua ada ya, tapi mereknya mungkin nggak semua merek ada. Karena kita udah mulai brand Aneka semua. Karena kita ini patokannya tuh dulu, mungkin Ibu Rosa tahu ya, kita pernah jual benang luar ya, dari UK, dari USA kita jual. Tapi dari sini ke sini saya pikir kok sayang ya, kita kenapa harus jualan benang impor? Kenapa nggak jualan benang asli Indonesia atau nggak brand sendiri? Nah, dari situ kita udah nggak jual brand luar negeri lagi khusus untuk benang ya. Karena kalau untuk alat rajut sih Indonesia masih ketinggalan jauh, karena brand-brand kayak Tulip, Pro, Clover itu udah emang spesialisnya mereka. Kalau di sini emang udah nggak ada alatnya untuk hardpan. Kalau benang di sini sebenarnya banyak. Benang tuh di pabrik-pabrik di Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah. Cuman ya kitanya harus gimana ya, harus berkreasi sendiri ya untuk mengolah benang tersebut untuk jadi benang yang nyaman untuk para perajut. Kok itu kalau Rosa lihat itu sebenarnya jenis benangnya itu sama loh, cuman brandnya itu, mereknya itu beda-beda. Gimana kok melihatnya itu? Benar. Kalau brand gini, gimana ya? Kalau brand, emang kita sebagian kita juga ada yang diimpor benang kita, tapi kita ada punya ciri khas sendiri. Mungkin kalau ada beberapa perajut tuh ada yang bisa lihat benang kita tuh lebih shiny, ada yang lebih beda nih bahannya, ini akrilik. Kalau impor yang satu lagi yang kita ada katunnya. Nah itu tuh masing-masing perajut tuh bisa ngerasain sendiri tuh bedanya brand Aneka dengan brand yang lain.
Mungkin yang sekarang lagi tren tuh milk carton yang di mana-mana semua jual. Iya, iya. Iya. Jadi ini apa, aneka benang punya ciri khas sendiri ya kok ya, Ya, kita punya dibandingkan ciri. benang-benang lain ya. Itu Betul. prosesnya gimana itu kok? Ada risetnya atau ada apa ya kayak meneliti tentang keadaan Ya, pasar gitu ya? Mm-mm. so, kalau kita, saya pribadi sih, saya selalu lihat patokannya brand luar ya, brand luar negeri. Mungkin Mm-mm. ada ibu tahu Lion Brand, Bernard, Alice, Asian Mm-mm. ya, Mm-mm. Red Hat segala macam. Kita selalu patokannya ke benang-benang luar, Mm-mm. karena benang luar tuh trennya tuh lebih duluan daripada di Indonesia. Mm-mm. Nah, karena misal kita mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa minggu lagi kita akan rilis mungkin ada sekitar 10 tipe baru. Oh ya. Ada 10 tipe baru. Mungkin Ibu bisa tahu kayak Bernat ya. Alice yang kayak puffy ya. Mm-mm. Di ngerajut tuh tanpa ini hanya tangan aja. Mm-mm. Nah, itu kita akan rilis itu. Jadi kita selalu patokannya visinya langsung ke luar negeri sih, bukan ke tangan. Mhm, mhm, mhm. Jadi benang-benang yang luar negeri gitu dijadikan buatan Indonesia Brand gitu ya kak ya? Oke ya, deh. Ya. brand aneka. Jadi kita Ya. biar orang tuh nggak ngelirik brand luar, karena brand luar ya kita tahu sendiri kalau benar satu gulung bisa sampai 100.000, 200.000. Iya, iya benar. Ya. Mhm. Kan kalau kita bikin sendiri di Indonesia mungkin di bawah 100.000 ya, dan itu harganya Mhm. pun sama kalau saya bilang. Mhm. Mhm. Berarti itu kok Hendy sangat menikmati ya kok ya itu eh, dengan benang ini ya, dengan benang ini. Jadi kan memang harus penelitian pasar, harus tahu juga produk-produk yang disukai oleh para perajut gitu ya. Kayaknya kok Hendy sudah fokus ya dengan itu, dengan Ya benar, benang-benang untuk merajut. saya sangat fokus sih. Pertama saya masuk bantu almarhum papa saya itu sebenarnya saya nggak fokus dan nggak suka merajut sebenarnya. Mm-mm. Saya hanya fokusnya di pembukuan sama penjualan aja. Tapi lama-lama kesini-sini, waktu itu saya lihat di tren luar negeri ya, Amazon ya, namanya Amazon atau apa nama satu lagi, eBay. Waktu itu kita lihat loh, kok enak banget ya jalan kayak gini di online. Saya bilang, Mm-mm. terus saya lihat di toko saya itu apa yang bisa dikembangin, karena di almarhum papa saya itu fokusnya itu benang mesin. Oh Mesinnya iya. tuh mesin buat yang gede-gede kilo, buat bikin sweater, bikin baju, bikin kaos kaki. Mm-mm. Nah, dari situ saya bilang, saya pikir kenapa ya kita nggak onlinein, tapi onlinein nggak mungkin dong, 1 kilo Mm-mm. benang di online kan orang nggak pada nggak mau. Dari situ Mm-mm. saya mikir ya udah saya bikin benang rajut tapi kita dalam bentuk 100 graman, 50 graman, dan ya itu akhirnya di situ saya senang deh dengan benang rajut karena saya emang senang di online. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau konsumennya kok Hendy ini udah seluruh Indonesia ya, dari Sabang Hampir ya, sampai Merauke, hampir dari Sumatera sampai Papua pun ada sih, hampir semua ada kita, ada ya. Mm-mm. ada. Mm-mm. Terus jenis-jenis benangnya itu ada banyak sekali pasti. Wah, banyak banget sampai saya udah pusing sama stok saya. Tapi mau nggak mau kita harus ikutin kemauan pasar, kalau nggak kita bakal ketinggalan ya. Mm-mm. Itu punya pabrik sendiri apa kok order pengen jenis-jenis yang ini ke pabrik gitu? Gimana itu kok sistemnya? Jadi itu kita banyak macam ya, ada satu tipe itu order khusus aneka, nggak, jadi kita Mm-mm. order ke pabrik, saya pengen benang ini tolong bikinin dong di pabrik. Oke, bisa, jadi satu warna bisa sampai 300 kilo sampai 1 ton untuk satu Mm. warna. Bayangin ibu, satu warna 300 kilo, terus Iya. kita order sampai 100 warna, berarti stok kita tuh sampai 3 ton 30 ton untuk satu jenis. Jadi kita emang kewalahan di stok, tapi mau nggak mau kita ya ikutin kemauan pasar. Kalau emang benangnya oke laku ya mau nggak mau kita harus cepet. Berarti perajut nggak usah khawatir ya kok dengan stok benang di Aneka Benang ya? Untuk beberapa brand yang homemade kita ya, seperti Mm. Pada sama Shop Katun Dikla, itu kita selalu amanin stoknya, nggak boleh. Nggak boleh putus ya? Iya. Ya, Iya, soalnya perajut itu susah kok
kalau misalnya ada proyek besar gitu, tahu-tahu tiba-tiba habis benangnya di tengah jalan, terus mau order lagi kan agak lama gitu kan. Kemudian takutnya juga warnanya itu walaupun sedikit kadang-kadang beda juga gitu kok. Ya, beda brand, beda warna. Iya, kalau di toko aneka benang ini kalau seandainya kita reorder gitu, itu benangnya misalnya hijau seperti ini, itu akan konsisten hijaunya? Tergantung jenis benang dan tipenya. Misal kalau katun panda, kalau untuk amigurumi seperti yang itu ya, pohon natal itu mungkin bisa pakai katun panda ya. Katun panda itu benar-benar benang kerajinan kami yang pertama yang paling hot selling. Dan itu 100% katun dan sampai sekarang pun orang pada suka dengan katun panda. Tapi emang kita warnanya itu masih belum bervariasi, masih dalam pengembangan kita. Dan untuk warna pasti kita jamin itu stabil dengan nomor lot yang sama. Dijamin ya, itu Pak setiap, ya dijamin. Kan setiap ada nomor warna tuh biasanya kita ada nomor lot di bawah. Nah itu pasti sama. Iya, soalnya kadang-kadang kita pesen dalam waktu yang berbeda, misalnya 2 bulan kemudian kita pesen, itu ada walaupun sedikit kadang-kadang ada bedanya gitu. Tapi kalau di ini enggak ya, yang panda ya? Kalau 2 bulan saya nggak yakin kalau 2 bulan, karena kan kita kan perputaran benangnya kan cepat ya. Kalau misalnya satu warna bisa keluarnya cepat ya pasti dalam 2 bulan pasti akan beda lagi. Beda warnanya, walaupun lotnya sama, walaupun warna sama tapi lot beda, tapi pasti ada perbedaan sedikit ya. Ya. Iya, berarti harus ada perhatian juga dari perajut kalau mau menginginkan proyeknya besar, harus stoknya banyak ya kok ya. Betul. Iya. Jadi mungkin mereka bisa estimasi lah, kalau baju kan biasanya 500 baju mungkin 700 gram, jadi harus estimasi ya 8 roll lah, 800 gram. Oke. Oh, Koko sampai ke baju-baju itu udah tahu ukuran benangnya ya? Nah, soalnya saya banyak belajar juga dari admin saya, dari YouTube kan banyak ya, perajut-perajut kan saya sering ngobrol juga di toko kan. Biasanya baju berapa roll, ya jadi saya lama-lama ya hafal sendiri jadinya. Benang yang paling digemari di Indonesia apa nih, Ko? Untuk sekarang pasti milk cotton ya, untuk sekarang. Milk cotton? Milk cotton. Bukannya itu playnya agak besar kok? Milk cotton tuh banyak tipenya, ada yang 3 ply, 4 ply, 5 ply, sampai 8 ply. Oh, variasi. Nah, tapi ada yang seneng kalau di lokal Indonesia, terutama ibu-ibu ya, saya lihat sih kebanyakan polyester, kayak mungkin brand itu ya, brand yang kalau kita Poly Kiwi, ada Poly Apple, ada satu lagi Poly yang lain. Nah itu udah banyak sih tipe. Nah itu mungkin sekarang kalau ibu-ibu saya lihatnya banyaknya sukanya Poly. Tapi yang muda-muda banyaknya sukanya milk cotton ya, oke. Karakternya benang milk cotton itu kan juga agak lembut ya, Ko ya? Betul. Iya, itu cocok untuk bayi, misalnya gitu ya, untuk baju bayi, selimut bayi, gitu itu cocok juga, iya. Tapi sepengetahuan saya tuh milk cotton tuh sekarang banyak mana ya? Banyak perubahan dan banyak ini, jadi mereka ngakalin tuh untuk di harga dan kualitas, kan pengen harganya murah. Jadi kualitas benang tuh memang mereka direbus lah. Jadi dulunya ada cottonnya, milk cottonnya, sekarang tuh 100% akrilik, jadi bahannya tuh jadi lebih kasar sekarang. Jadi neken cost sekarang. Jadi ya itu kita harus jaga kualitas. Nah kalau brand Aneka tuh pasti ada itunya, milk cottonnya. Ada cottonnya ya. Ada cotton. Oke. Iya. Kok sejauh ini misalnya pengiriman kan Koko udah melayani sampai dari Sabang sampai Merauke, Papua. Itu ada kesulitan pengiriman nggak? Untuk sekarang pengiriman nggak ada ya, karena ekspedisi udah banyak banget. Lancar ya. Dan online pun sekarang bisa free ongkir ya. Itu yang luar biasa sih dari online. Iya. Kalau online ada di apa aja kok? Sementara kita di Shopee aja.
Shopee aja. Sementara full kita Shopee, tapi mungkin ada pengembangan ke lain nanti kita ya semoga 2023 kita sudah siap semuanya. Oh iya, oke. Nah, kok kalau misalnya semakin banyak kita ngambil benang harganya semakin itu ya, semakin murah kan ya kok ya? Ya kita biasanya untuk reseller ada ketentuannya minimum, ada yang minimum 100 roll, ada yang minimum 200 sampai 300 roll, jadi harganya tuh ada jenjangnya kita. Tapi dari semenjak ada online sih mungkin itu ya harganya udah mulai bersaing sih sebenarnya. Jadi harga reseller pun emang nggak bisa terlalu besar ya, karena emang ya tahu sendiri ya, fee admin di online pun udah makin lama makin gede sampai 10%. Nah itu yang makin berat. Kalau mereka ngambil di kita yang minimal harus bedanya 20% dari online. Waduh, kita juga berat ya. Berarti kalau gitu belanja langsung dari belanja online lebih mahal ya kok ya? Untuk sekarang kita ada perbedaannya. Kalau belanja langsung ke toko, ecer tuh lebih mahal. Oh, kebalik. Kok justru di lebih online mahal? Sekarang lebih murah. Oh iya, kan harus bayar fee-nya juga kan ke online? Ya, tapi kita itu ya namanya pengusaha ya Bu. Kita kan harus lihat trennya. Tren sama cost. Kalau kita offline, satu pegawai itu bisa ngabisin waktu untuk satu pembeli mungkin setengah jam sampai 15 menit satu pembeli. Sedangkan kalau kita jualan online, mungkin dalam 1 menit tuh bisa ngelayanin satu paket. Nah itu kita jadi kita emang push di penjualan online karena lebih mudah dan kita juga emang lebih penjualannya lebih enak. Gitu. Pengirimannya juga enak ya kok ya kalau beli online ya, di pick up sama ya, ekspedisi ya. Ya lebih mudah lah sekarang dari online daripada langsung datang ke toko. Tapi emang lebih nyaman ke toko bisa langsung lihat real produknya. Iya. Nah, ada perajut juga yang rasanya kalau beli benang itu pengen tahu dulu ini jenis benangnya ini, pengen dipegang dulu, pengen dirasain dulu gitu. Karena kadang-kadang juga mereka salah beli, peruntukannya untuk apa? Benangnya yang datang itu ternyata untuk yang lain gitu. Jadi walaupun online itu lebih mudah bagi kami ya, bagi perajut ya, online itu lebih mudah, tapi kalau langsung kita pegang benangnya rasanya lebih lebih nyaman gitu, nggak takut salah beli benang. Iya. Nah itu. Kok ngelihat perkembangan rajutan di Indonesia itu gimana? Wah luar biasa sih saya bilang di Indonesia. Ya benar cepat banget. Nggak kayak dulu waktu saya zaman waktu bantu almarhum papa saya. Waduh dulu mungkin agak sepi ya dulu ya. Kita dulu jualan mungkin kalau di online, ibu tau nggak ada multiply dulu? Iya. Tahu ya? Ada multiply, terus saya jualan di Kaskus, Facebook, ada web sendiri kan dulu, ada web anekabenang.com. Iya. Terus tiba-tiba marketplace masuk deh, wah itu langsung berlipat-lipat tuh dari marketplace tuh. Meledak. Jadi perkembangannya luar biasa sih sekarang untuk rajutan. Sampai kewalahan ya kok melayaninya. Dulu awal-awal sempat kewalahan. Tapi untuk sekarang sih ya kita sudah berpengalaman, jadi kita udah siap semuanya. Iya. Selain variasinya juga banyak ya kok ya. Nah itu unggulnya toko kita sih, jenis dan variasi warna kita hampir lengkap ya daripada dulu. Kita mungkin saya rasa mungkin masih salah satu yang terbaik di Indonesia. Rajutannya. Oke. Ada ini pesan-pesan khusus kesan untuk perajut Indonesia? Kalau dari saya sih selalu berkreasi ya. Kalau rajutan itu ya kita harus kembangin juga. Terutama hasil dari rajutan itu. Jadi jangan asumsi itu rajutan itu murah. Seharusnya tuh rajutan itu harusnya selayaknya dijualnya sangat mahal.
karena itu emang susah untuk rajut. Saya sebagai penjual benang rajut ya, saya harus akuin saya nggak bisa merajut. Saya nggak bisa merajut, tapi saya menjual barang-barang rajut dan hasil rajutan. Itu saya lihat rasanya, saya mau belajar pun saya, aduh, susah banget ya. Jadi emang selayaknya emang hasil karya itu harus dihargain sangat mahal menurut saya. Iya. Jangan kalah sama di luar deh. Di luar, waduh, itu saya lihat harganya luar biasa. Kok perhatiin ya itu soal harga itu ya kok ya. Ada yang jual murah sekali gitu ya kok ya. Iya. Pasti rajutan tuh ada yang jual murah sekali ada, tapi dia nggak ngehargain waktu dia buat ngerajut ya. Iya, sama benar. hasil kerajinan tangannya itu kan setiap tangan kan beda-beda, nggak mungkin sama. Iya, saya sampai pikir mungkin dia hanya menghitung benangnya aja kali ya. Jadi dia beli benang satu gulung 5.000, kemudian dia buat taplak meja, dia jual hanya 10.000 misalnya. Dia sudah merasa senang mendapat untung 5.000. Padahal waktu yang dia buang untuk merajut, untuk memikirkan, untuk berkreasi dengan rajutan itu nggak dibayar itu. Gratis. Ya. Nah itu yang sangat mahal tuh. Waktu sama pemikiran itu yang mahal itu. Waktu dan memikirkan harus bagaimana ini merajutnya, memilih warna itu kan harus dihargai, itu bukan hanya sekedar membeli benang 5.000 terus dijual 10.000 terus merasa mendapat untung, itu nggak bisa begitu dong. Mungkin itu ya mental perajut itu harus agak dirubah sedikit ya kok ya, tentang, dan jangan selalu pengen jualnya di lokal sih. Coba belajar jual ke luar negeri. Tapi rajutan di luar negeri itu sangat dihargai. Wah, itu luar biasa. Handmade itu ya, handmade itu sangat mahal. Iya. Wah, menarik sekali nih kalau kita ngomongin tentang rajutan ini ya kok ya. Nah, iya. Koko sendiri gimana, di keluarganya memang ada yang perajut? Mama, apa nenek, apa istri gitu ada yang perajut? Oh, nenek. Nenek saya perajut itu. Dari dulu sampai nggak ada pun dia masih ngegolong benang loh. Sampai umur 92 sampai 93 masih ngegolong benang. Ngegolong benang kecil-kecil yang benang wol itu. Itu masih ngegolong. Paling sehari, paling sejam, 2 jam, terus tidur. Nah itu sampai hari-hari terakhir nggak ada tuh masih ngegolong. Jadi yang bisa ngerajut tuh hanya almarhum nenek saya. Tanya dari keluarga kayaknya. Iya. Kok ngomong-ngomong benang wol itu masih ada sampai sekarang kok? Masih, itu udah nggak boleh putus tuh, warisan dari temurun nggak boleh. Harus selalu ada. Karena itu kan dulu emang benang rajutan paling awal itu kan benang wol. Iya. Dari sekarang mulai berkembang deh kemana-mana. Tapi kalau saya sendiri kurang, nggak terlalu pakai benang wol loh kok. Karena benang wol tuh murah. Pertama dia waktu itu paling murah. Tapi sekarang udah mulai naiknya, udah lebih mahal dari milk cotton ya sekarang ini. Wol. Tapi dia hasilnya pun lebih panjang gitu. Karena kan milk cotton lebih berat daripada benang wol. Setahu Koko itu digunain untuk apa itu benang wol? Sekarang benang wol banyak buat karpet. Ibu tahu tufting nggak? Tufting yang bikin. Nah itu dari benang wol. Benang wol tuh bisa sekarang. Buat bikin karpet, terus buat itu ibu tahu benang pel yang suka di mall yang warna. Nah itu dari benang wol. Nah sekarang banyaknya karena itu dia murah sih, emang buat itu. Jadi permintaan benang wol itu masih ini ya kok ya? Masih tinggi. Masih tinggi ya? Karena itu benar-benar udah, mungkin sekolah-sekolah juga buat menyulam, buat streaming masih pakai benang kok. Iya deh. Oke deh kok, begitu kita udah ngobrol banyak. Terima kasih sudah ada di channel Rosa ini. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk banyak perajut ya. Dan terima kasih juga Koko sudah menyediakan benang untuk
para perajut. Karena kalau nggak ada yang melayani benang, ini para perajut nih kewalahan sendiri deh. Cari benangnya Nanti kita kemana. tunggu ya nanti Aneka bakal keluarin mungkin sejenis ya. Oh iya, oke. Bakal ngeramein lagi deh buat lanjutnya itu banyak. Ditunggu nanti itu benang-benang barunya kok. Iya, makasih Iya, Bu Rosa. iya, makasih ya kok. Yuk, salam Makasih, untuk Bu Rosa. keluarga. Iya. Ya, oke. Iya. Rajuters, demikian perbincangan saya dengan Ko Hendy dari Aneka Benang, dan semoga tayangan saya kali ini bermanfaat untuk para perajut semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.